Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Zahri Fauziah dengan NIM 2019-04-025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang SQL Map, Injection, dan Sniffing. Yang pertama ada SQL Map. SQL Map adalah alat uji penetrasi open source yang mengotomatisasi proses mendeteksi dan mengeksploitasi kelemahan injeksi SQL dan mengambil alih basis data server. Secara istilah, yaitu SQL Map ini adalah tools yang dapat mendeteksi dan melakukan exploit pada bug SQL injection secara otomatis. Dengan melakukan serangan SQL injection, seorang attacker dapat mengambil alih serta memanipulasi sebuah database di dalam sebuah server. Selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection ini adalah teknik hacking di mana attacker dapat menyisipkan perintah-perintah SQL melalui URL untuk dieksekusi oleh database. Bug atau vulnerability ini terjadi karena kelalaian seorang programmer atau webmaster dalam melakukan pemrograman web seperti tidak difilternya variabel dalam web tersebut. Kemudian, apa penyebab SQL injection? Pertama, terjadi karena pengembang tidak mengimplementasikan filter terhadap metakarakter yang digunakan dalam sintaks SQL pada form input aplikasi, sehingga penyerang dapat menginputkan metakarakter tersebut menjadi instruksi pada aplikasi untuk mengakses database. Selain itu juga, serangan SQL injection dapat terjadi jika personil backend tidak mengimplementasikan atau tidak men-setting Web Application Firewall (WAF) atau Intrusion Prevention System pada arsitektur jaringan dengan baik, sehingga database aplikasi dapat diakses langsung di celah kerawanan yang ditemukan. Kemudian, bagaimana cara melakukan injection? Pertama, yaitu menginstal terlebih dahulu SQL Map dan Python. Mengapa harus menginstal Python? Dikarenakan SQL Map ditulis dalam bahasa Python. Kemudian, kita menentukan web target yang akan kita injection pada SQL Map nanti. Setelah itu, kita buka command prompt dengan mengetikkan Windows R, lalu pilih cmd. Kemudian, pilih direktori tempat menyimpan file SQL Map. Setelah itu, masukkan sintaks untuk mulai mencari database pada web target kita dengan menggunakan SQLmap.py, min.u, dan URL web target, kemudian min dbs. Untuk min.u adalah target URL, dan min dbs ini mencari database. Kemudian ketika kita enter, maka server akan menampilkan database yang dimiliki oleh web target. Sebagai contoh, kita akan mengambil btasia_db sebagai database yang akan kita cari. Kemudian kita memasukkan kembali sintaks min.u, web target, min table, min_d, btasia_db. Untuk min table di sini artinya kita menghitung tabel database atau mencari database. Untuk min_d yaitu database. Kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan yaitu hasil dari database btasia_db yang memiliki 17 tabel. Kemudian untuk lebih lanjutnya kita akan mencari tabel kontak dengan mengklik perintah min_u, min column, min_d, btasia_db, min_t kontak. Untuk min column yaitu kita menghitung kolom. Untuk min_t kita mencari tabel yang akan kita cari. Kemudian untuk lebih lanjut isi dari tabel kotak ini, kita melakukan perintah yang ada pada gambar kiri. Untuk gambar kanan ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan sniffing. Untuk sniffing dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer, ialah sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Dikarenakan data mengalir secara bolak-balik pada jaringan, aplikasi ini menangkap tiap-tiap paket dan terkadang menguraikan isi dari RFC
atau spesifikasi yang lain pada struktur jaringan, seperti hub atau switch. Salah satu pihak dapat menyadap keseluruhan atau salah satu dari pembagian lalu lintas dari salah satu mesin di jaringan. Secara istilah, sniffing adalah penyadapan lalu lintas data pada suatu jaringan komputer, atau suatu aktivitas menyadap yang dilakukan dalam jaringan yang sangat sulit untuk dicegah, walaupun kita telah menginstal berbagai macam software untuk mencegah serangan dalam jaringan. Setelah itu, bagaimana cara melakukan sniffing? Untuk melakukan sniffing, terlebih dahulu kita akan melakukan Wireshark dan menginstal Wireshark. Karena Wireshark ini adalah salah satu dari sekian banyak tool network analyzer yang banyak digunakan oleh network administrator untuk menganalisa kinerja jaringannya. Kemudian, Wireshark juga mampu menangkap paket-paket data atau informasi yang berseliweran dalam jaringan yang kita intip. Jadi, untuk semua jenis paket informasi dalam berbagai format protokol pun akan dengan mudah ditangkap dan dianalisa. Kemudian kita menentukan web target yang akan kita sniffing menggunakan Wireshark. Sebelum memasuki langkah selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu IP yang dimiliki oleh web target. Kemudian kita membuka Wireshark dan melakukan capture dengan memilih koneksi yang kita gunakan, yaitu WiFi. Kemudian pada kolom filter kita ketikkan HTTP agar server bisa langsung menampilkan bagian HTTP-nya. Pada tabel yang di sini, untuk source ini adalah IP yang digunakan saat melakukan sniffing, yaitu IP komputer kita. Untuk destination ini adalah IP target yang akan kita lakukan sniffing. Kemudian untuk post ini, ketika kita klik kanan, kita bisa klik follow TCP stream, maka tampilannya akan seperti ini, di mana kita akan bisa mengetahui username yang kita masukkan sebelumnya, yaitu admin, dan password yang kita masukkan sebelumnya yaitu testadmin. Bisa kita lihat juga di bagian bawah untuk HTML form URL encode, untuk form item username yaitu admin, dan form password yang kita masukkan sebelumnya yaitu testadmin. Jadi akan terlihat pada bagian di sini. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.